Halo semuanya, kembali di Jejak Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jejak Hikmah. Kamu itu cuma beban di hidupku. Lihat dong, Bu Bos ini. Dia bisa bikin karirku melesat sampai ke puncak. Kata-kata pedas itu keluar dari mulut suamiku sendiri, Mas Bayu, tepat di malam anniversary pernikahan kami yang kelima. Bukannya kado manis, dia malah melempar surat cerai tepat di depan mataku sambil tersenyum sinis menggandeng bos wanitanya itu. Hancur banget rasanya. Ternyata pengorbananku nemenin dia dari nol cuma dibalas pengkhianatan demi jabatan dan harta semata. Dia pikir aku ini cuma istri rumahan yang gaptek dan gak ngerti apa-apa soal dunia kerjanya yang elit itu. Mas Bayu lupa, atau mungkin gak sadar, kalau selama ini aku menyembunyikan identitas asliku demi menguji ketulusannya sebagai suami. Tunggu aja, Mas. Besok pagi di rapat pemegang saham, kamu bakal lihat siapa sebenarnya beban yang kamu hina ini. Siap-siap aja, karena tanda tanganku di berkas itu bukan cuma buat mengabulkan cerai, tapi juga buat memecat kalian berdua dari perusahaanku. Tiap kali kumpul arisan di komplek perumahan KPR kami, ibu-ibu tetangga pasti selalu bilang kalau aku adalah wanita paling beruntung di dunia karena bisa nikah sama Mas Bayu. Gimana enggak? Mas Bayu itu definisinya husband material banget di mata orang luar. Umurnya baru 29 tahun, tapi karirnya di perusahaan properti raksasa lagi nanjak-nanjaknya. Penampilannya selalu klimis, rambutnya rapi, gaya modern, kulitnya bersih terawat, dan kalau pakai setelan jas kantor warna navy, aura gantengnya emang bisa bikin siapa aja nengok 2 kali. Sementara aku cuma Dinda, istri rumahan yang sehari-hari lebih sering kelihatan pakai daster batik dan sandal jepit saat belanja sayur ke depan komplek. Di mata mereka, aku cuma upik abu yang kejatuhan bulan. Padahal mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah minimalis kami yang cicilannya masih jalan 15 tahun lagi ini. Mereka cuma lihat Mas Bayu yang sempurna, tapi nggak pernah lihat gimana dia memperlakukan aku kalau lagi di rumah. Pagi ini, seperti biasa, aku udah bangun dari jam 4 subuh buat nyiapin bekal dan sarapan sehat buat dia. Mas Bayu paling anti makan sembarangan demi jaga badannya tetap fit. Saat aku sibuk di dapur dengan wajah polos tanpa makeup dan rambut yang cuma dicepit asal, Mas Bayu keluar dari kamar mandi dengan wangi parfum maskulin yang menyengat. Sibuk merapikan dasinya di depan cermin tanpa sedikit pun melirik ke arahku yang lagi nuang kopi panas. Jujur, kadang ada rasa sesak di dada setiap kali dia nanya, "Mana dompetku?" Atau, "Sepatuku udah disemir belum?" Tanpa ada embel-embel, "Tolong" atau "Makasih sayang." Rasanya aku ini bukan istri, tapi lebih kayak asisten pribadi yang gak digaji. Tapi aku selalu nelan semua rasa kecewa itu bulat-bulat. Aku cinta sama dia. Aku rela ninggalin kehidupan lamaku yang serba mewah demi ngebangun rumah tangga dari nol sama Mas Bayu. Ya, ini rahasia terbesarku. Gak ada satu orang pun di lingkungan ini, termasuk Mas Bayu sendiri, yang tahu kalau aku sebenarnya adalah anak tunggal dari pemilik saham mayoritas di perusahaan tempat Mas Bayu kerja mati-matian itu. Aku sengaja menyembunyikan identitas putri konglomerat ini karena aku pengen dicintai apa adanya, bukan karena harta papaku. Siang itu, aku sengaja berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Bukan yang heboh, cukup dress lutut warna pastel dan makeup tipis yang bikin wajahku kelihatan lebih segar. Persis kayak zaman kita pacaran dulu. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku udah masak menu spesial, rendang daging kesukaan dia, yang resepnya aku pelajari khusus dari almarhumah ibunya. Hatiku deg-degan senang, membayangkan nanti malam kita bisa makan malam romantis berdua di rumah, mengenang masa-masa sulit waktu awal nikah dulu. Aku bahkan udah beli kado jam tangan, yang aku beli pakai tabungan hasil jualan kue online, biar dia nggak curiga kalau aku punya uang banyak. Tapi ekspektasi emang seringkali jadi sumber sakit hati.
Jam dinding udah menunjukkan pukul 7 malam, tapi suara Mas Bayu belum juga kedengaran. Pesan WhatsApp yang aku kirim dari sore cuma centang biru 2, tanpa balasan. Padahal biasanya, sesibuk-sibuknya dia, Mas Bayu pasti ngabarin kalau mau lembur. Makanan di meja makan udah mulai dingin. Lilin aromaterapi yang aku nyalain juga udah meleleh separuh. Aku duduk diam di kursi makan, menatap piring kosong sambil mainin ujung taplak meja. Berusaha menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai merayap di kepala. Tiba-tiba, suara notifikasi HP-ku bunyi kencang banget di ruangan yang sunyi itu. Aku langsung nyamber HP, berharap itu chat manis dari Mas Bayu. Tapi pas aku buka, dadaku langsung nyeri. Bukan chat, tapi notifikasi tag foto dari salah satu teman kantornya di Instagram Story. Di foto itu, kelihatan samar-samar Mas Bayu lagi duduk di sebuah restoran mewah, tertawa lepas sambil memegang gelas wine. Dan yang bikin darahku berdesir panas, dia nggak sendirian. Di sebelahnya, ada wanita cantik dengan blazer merah menyala yang tangannya nempel mesra di lengan Mas Bayu. Itu Bu Sonia, bus barunya yang sering Mas Bayu ceritain dengan nada kagum berlebihan belakangan ini. Aku langsung telepon Mas Bayu. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua baru diangkat dengan nada ketus yang bikin air mataku hampir tumpah. Halo? Dinda? Kamu ngapain sih telepon terus? Aku lagi meeting penting sama Bu Sonia dan klien. Jangan ganggu dulu bisa nggak? Kamu tuh di rumah tinggal duduk manis. Nggak usah ngeribetin pekerjaan suami. Bentaknya dari seberang sana. Suaranya terdengar jernih. Nggak ada suara meeting atau diskusi serius. Malah terdengar lamat-lamat suara musik jazz yang romantis di latar belakangnya. Tapi Mas, hari ini kan belum sempat aku nyelesain kalimat soal anniversary kami, sambungan telepon udah diputus sepihak. Tut, tut, tut. Suara itu rasanya kayak palu yang ngehantam dadaku. Aku natap layar HP yang gelap dengan tangan gemetar. Mas Bayu bohong. Dia bilang meeting. Tapi insting istriku bilang ada yang gak beres. Dan malam ini, di saat aku nungguin dia dengan rendang dingin dan hati yang tulus, dia malah asyik ketawa ketiwi sama wanita lain yang dia puji setinggi langit. Ada rasa perih yang aneh di ulu hati. Sebuah firasat buruk kalau malam ini bakal jadi awal dari badai besar di rumah tangga kami. Jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, ketika akhirnya aku mendengar suara kunci diputar di pintu depan. Aku yang dari tadi cuma pura-pura tidur di sofa dengan mata sembab, langsung menahan napas. Mas Bayu masuk dengan langkah gontai. Jas kantornya tersampir asal di bahu. Begitu dia melintas di depanku menuju kamar, aroma itu langsung menyergap hidungku. Bukan bau keringat apek khas orang yang habis lembur seharian di kantor, melainkan campuran bau asap rokok mahal dan parfum wanita yang manis menyengat. Wangi floral yang elegan. Jelas bukan wangi parfum supermarket yang biasa aku pakai. Perutku mual seketika, tapi aku memilih diam. Membiarkan dia masuk kamar mandi tanpa menyapaku. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa mencekam banget. Rendang spesial yang semalam sudah aku panaskan lagi, cuma dia aduk-aduk tanpa selera. Mas Bayu sibuk banget sama HP-nya. Jari jempolnya menari lincah di atas layar, sambil senyum-senyum sendiri. "Mas, semalam kok pulangnya malam banget?" Katanya meeting. Tanyaku pelan sambil menuangkan teh hangat. Dia langsung berhenti senyum. Wajahnya berubah datar dan dingin. "Ya namanya kerja sama bos besar, Din. Harus entertain klien sampai malam. Kamu tuh nggak usah banyak tanya deh. Taunya cuma uang belanja beres kan?" Jawabnya ketus tanpa menatap mataku. Kecurigaanku makin menjadi-jadi waktu siangnya aku ke bank buat cetak buku tabungan. Rencananya mau ambil sedikit uang buat bayar iuran keamanan komplek. Mataku terbelalak melihat deretan angka di mutasi rekening bersama kami. Ada transaksi debit sebesar 10 juta rupiah di sebuah toko perhiasan ternama di mall pusat kota, tepat 2 hari yang lalu. 10 juta? Itu gaji Mas Bayu hampir sebulan. Jantungku berdegup kencang. Apa mungkin dia beli kado anniversary buat aku tapi lupa ngasih semalam?
Secerca harapan bodoh itu sempat muncul. Bikin aku sedikit merasa bersalah udah curiga sama dia. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping sore harinya. Iseng-iseng aku buka Instagram pakai akun palsu yang aku buat khusus buat mantau kegiatan kantor Mas Bayu. Maklum, aku diblokir dari story-nya. Di akun Bu Sonia ada postingan foto selfie terbaru. Dia pamer kalung emas putih dengan layontin berlian mungil yang cantik banget. Captionnya bikin dadaku sesak. Thank you for the sweet surprise, my best partner. Kerja keras emang gak mengkhianati hasil. Tanggal pembeliannya cocok. Modelnya persis sama yang ada di katalog toko perhiasan di struk mutasi rekening itu. Jadi uang tabungan kami dipakai buat beli kalung bosnya. Belum kering air mataku, pas belanja sayur di depan gang, Bu RT yang terkenal sebagai CCTV komplek tiba-tiba nyolek lenganku. Jeng Dinda, suaminya sekarang makin sukses ya. Kemarin sore saya lihat Mas Bayu turun dari mobil mewah loh di lobi Hotel Bintang 5, sama cewek cantik banget, tinggi, rambutnya panjang. Itu kliennya ya? Tanyanya dengan nada polos tapi nyelekit. Ibu-ibu lain langsung saling lirik. Mukaku panas, rasanya kayak ditampar di depan umum. Aku cuma bisa senyum kecut. Iya Bu, itu bosnya, lagi ada rapat luar kota. Jawabku asal sambil buru-buru bayar bayam dan tempe, lalu kabur pulang dengan langkah 1000. Sampai di rumah, aku coba memberanikan diri. Malam itu Mas Bayu pulang agak lebih awal, tapi langsung masuk kamar dan kunci pintu. Kebiasaan baru yang aneh. Aku ketuk pintu pelan. Mas, aku mau ngomong sebentar. Pintu terbuka kasar. Wajah gantengnya yang biasa aku kagumi, sekarang terlihat menyeramkan karena emosi. Apalagi sih Dinda, aku capek. Seharian ngurus proyek, di rumah malah dirongrong terus. Bentaknya. Aku menelan ludah. Mas, uang 10 juta di rekening itu buat apa ya? Hening sejenak. Mata Mas Bayu membulat kaget. Tapi sedetik kemudian berubah jadi sorot mata meremehkan. Oh itu dana talangan kantor. Nanti juga diganti sama perusahaan. Kamu tuh ya, nggak ngerti urusan bisnis. Jangan sok-sokan ngaudit aku. Kalau nggak karena aku kerja banting tulang jilat kaki bos, kita nggak bakal bisa makan enak. Dia membanting pintu kamar mandi tepat di depan mukaku. Aku berdiri mematung di lorong rumah yang sempit itu. Gemetar bukan karena takut, tapi karena sadar kalau suamiku sudah berubah total, jadi orang asing. Puncaknya adalah saat aku mau mencuci celana bahan kerja Mas Bayu yang dia pakai kemarin. Saat merogoh saku celananya buat ngecek kalau ada tisu atau uang receh tertinggal, tanganku menyentuh secari kertas lecek. Itu struk pembayaran hotel. Executive Suite Room One Night. Tanggalnya tanggal ulang tahun pernikahan kami kemarin. Dan di bawahnya ada tulisan tangan kecil pakai pulpen tinta merah. Tulisan cakar ayam khas Mas Bayu. Happy anniversary to S. Sonia. Lututku lemas seketika. Aku merosot duduk di lantai ruang cuci yang dingin. Ini bukan lagi sekadar curiga. Ini bukti kalau dugaanku benar. Rumah tanggaku sedang berada di ujung tanduk. Firasat istri itu emang gak pernah meleset. Dan hari ini aku buktiin sendiri betapa menakutkannya insting itu. Berbekal fitur lacak lokasi di email Google yang lupa Mas Bayu logout di laptop rumah, aku ngeliat titik GPS-nya bukan di kantor cabang tempat dia bilang mau tinjau proyek, tapi di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Tanganku gemetar hebat pas zoom in peta itu. Rasanya kayak ada petir yang nyambar di siang bolong. Nggak mau cuma menduga-duga yang bikin gila, aku nekat pesan ojek online. Aku harus lihat sendiri. Aku harus tahu seberapa hancurnya rumah tangga yang aku bertahanin mati-matian ini. Sesampainya di lobi hotel yang super mewah itu, aku ngerasa kecil banget. Aku cuma pakai kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans. Beda jauh sama tamu-tamu lain yang wangi dan necis. Aku sembunyi di balik pilar besar dekat lift. Mataku nyapu seluruh ruangan dengan panik. Dan di sanalah aku melihatnya. Pemandangan yang bikin duniaku runtuh seketika. Mas Bayu, suami yang tadi pagi pamit kerja dengan wajah datar, sekarang lagi ketawa lepas sambil rangkulan mesra sama Bu Sonia. Mereka jalan keluar dari lift, kelihatan glowing banget, kayak pasangan bahagia yang lagi dimabuk asmara. Yang bikin dadaku makin sesak,
Mas Bayu dengan santainya benerin rambut Bu Sonia. Gestur yang dulu selalu dia lakuin ke aku waktu awal nikah. Makasih ya Mas, kamu emang paling ngerti aku. Suara Bu Sonia terdengar manja, bergema di lobi yang hening. Mas Bayu senyum lebar. Senyum yang udah lama hilang buat aku. Apapun buat bos kesayangan. Tenang aja. Urusan si beban di rumah itu biar aku yang beresin malam ini. Jawab Mas Bayu. Kakiku lemas. Si beban? Jadi itu panggilannya buat aku di depan selingkuhannya. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya perih banget kayak ditetesin jeruk nipis di luka terbuka. Aku nggak sanggup melabrak. Nyaliku ciut bukan karena takut kalah, tapi karena aku ngerasa jijik. Jijik lihat laki-laki yang aku hormati ternyata semurah itu demi jabatan. Aku pulang dengan hati hancur lebur. Sepanjang jalan di atas motor ojek, aku nangis di balik helm sampai drivernya nanya berulang kali. Mbak, gak apa-apa. Aku cuma geleng kepala. Sampai di rumah, aku duduk di ruang tamu yang gelap. Gak ada tenaga buat nyalain lampu. Aku cuma natap foto pernikahan Ami di dinding. Foto di mana kita berdua senyum tulus, tanpa ada bayang-bayang harta atau jabatan. Jam 10 malam, pintu depan terbuka. Mas Bayu pulang. Kali ini wajahnya nggak kusut kayak biasa, tapi kelihatan tegang dan serius. Dia kaget lihat aku duduk dalam gelap, tapi langsung nyalain lampu dengan kasar. Ngapain sih gelap-gelapan? Kayak dukun aja. Cibirnya sambil lempar tas kerjanya ke sofa. Dia nggak nanya kenapa mataku bengkak. Dia nggak peduli. Dia malah langsung duduk di depanku, ngeluarin sebuah amplop coklat dari saku jasnya. Amplop yang sama kayak yang dia bawa di mimpi burukku semalam. Mumpung kamu belum tidur, aku mau ngomong serius. Katanya dingin, tanpa natap mataku. Dia dorong amplop itu ke arahku. Tanda tangan ini, itu surat gugatan cerai. Aku udah urus semuanya lewat pengacara kantor. Kamu tinggal tanda tangan, beres. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Walaupun udah tahu dari omongannya di hotel tadi, dengar langsung rasanya tetap kayak dibunuh pelan-pelan. Kenapa, Mas? Kurang apa aku selama ini? Tanyaku lirih. Suaraku serak paha. Mas Bayu mendengus, sorot matanya tajam menusuk. Kamu nanya kurang apa? Dinda, sadar diri dong. Lihat Bu Sonia, dia wanita karir, cantik, kaya, bisa bantu aku naik jabatan. Lah kamu itu cuma beban. Tiap hari cuma dasteran, bau bawang, nggak ngerti diajak ngomong bisnis. Kalau aku terus sama kamu, karirku bakal jalan di tempat. Kata-kata itu, dialog racun yang sering aku takutin, akhirnya keluar juga. Dia bisa bikin karirku melesat, Dinda. Sementara kamu cuma penghambat. Aku terdiam, meremas amplop itu kuat-kuat, sampai kuku jari memutih. Sakitnya bukan main. Ternyata ketulusanku nemenin dia dari zaman naik motor butut sampai punya mobil kredit, gak ada artinya dibanding jabatan dan wanita glowing itu. Mas Bayu berdiri, menatapku dengan angkuh. Besok pagi aku mau surat itu udah ditanda tangan. Aku mau nikahin Sonia secepatnya, biar promosi jabatan JM bisa lancar. Jangan persulit aku, atau kamu gak bakal dapat sepeser pun harta gono gini. Ancamnya, sebelum masuk kamar dan membanting pintu. Malam itu, aku nangis sejadi-jadinya. Meratapi nasib jadi istri yang dibuang kayak sampah, demi ambisi duniawi. Firasat seorang istri itu memang mengerikan. Tajamnya melebihi silet dan akurasinya nggak pernah meleset 1 milimeter pun. Hari ini, tepat di ulang tahun pernikahan kami yang kelima, aku memutuskan untuk membuktikan rasa curiga yang sudah menggerogoti batinku seminggu terakhir. Berbekal fitur Find My Device dari akun Google Mas Bayu yang masih tersambung di laptop rumah, kecerobohan kecil yang fatal buat orang yang lagi selingkuh, aku melacak posisinya. Di layar laptop, titik biru itu berkedip bukan di lokasi proyek Cibubur seperti pamitnya tadi pagi, melainkan diam tak bergerak di gedung kantor pusat tempatnya bekerja di Sudirman. Aneh.
Katanya dinas luar, kok malah di kantor pusat. Dadaku bergemuruh kencang, tanganku gemetar hebat saat memesan ojek online. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan, tapi aku harus tahu kebenarannya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri sebelum aku gila karena asumsi-asumsi liar yang menghantui setiap malamku. Perjalanan dari rumah kontrakan kami di pinggiran Jakarta menuju kawasan elit Sudirman terasa sangat panjang dan menyiksa. Seolah semesta sengaja memperlambat waktu biar aku makin tersiksa. Sepanjang jalan, aku cuma bisa meremas ujung jaket ojol sambil berdoa dalam hati. Berharap kalau ini semua cuma salah paham. Berharap kalau titik GPS itu error. Tapi sesampainya di lobi gedung pencakar langit yang dindingnya full kaca itu, nyaliku sempat ciut. Aku cuma pakai kemeja flanel kotak-kotak sederhana, celana jeans dan sandal teplek. Kontras banget sama orang-orang di sini, yang wangi parfum mahalnya aja udah kecium dari jarak 5 meter. Satpam di pintu depan sempat menatapku curiga, tapi aku beralasan mau mengantar obat mah suami yang ketinggalan. Langkah kakiku terasa berat saat menyusuri lobi luas yang dingin itu. Mataku liar mencari sosok yang sangat aku kenal punggungnya. Dan di sanalah duniaku runtuh seketika. Di pojok lobi, dekat area coffee shop eksklusif yang harga kopinya bisa buat makan kami 3 hari, aku melihat Mas Bayu. Dia tidak sedang rapat, tidak sedang memegang berkas proyek, dan jelas tidak terlihat stres karena pekerjaan. Dia sedang duduk santai di sofa kulit, tertawa lepas. Tawa yang sudah lama hilang saat dia bersamaku. Di sebelahnya duduk seorang wanita yang sangat cantik, Bu Sonia. Penampilannya sempurna sesuai deskripsi di majalah bisnis. Rambut hitam panjang terurai indah, kulit wajah yang glowing tanpa pori-pori, dan setelan blazer merah marun yang membalut tubuh rampingnya dengan elegan. Tangan Mas Bayu, tangan yang dulu berjanji melindungiku, kini dengan luwes merapikan anak rambut Bu Sonia ke belakang telinganya. Gestur itu gestur sayang yang dulu cuma milikku. Aku bersembunyi di balik pilar marmer besar, menahan napas sampai dadaku sakit. Jarak kami cukup dekat, cukup untuk aku mendengar percakapan mereka di antara hingar-bingar suara mesin kopi. Suara Mas Bayu terdengar jelas. "Sayang, nanti malam jadi kan dinner di Skybar? Aku udah reservasi loh." Bu Sonia tersenyum manja, menyentuh lengan Mas Bayu dengan ujung jarinya yang berkutek merah. "Jadi doang? Tapi istri kamu gimana? Ini kan tanggal keramat kalian." Pertanyaan itu bikin jantungku berhenti berdetak. Aku menunggu jawaban Mas Bayu, berharap dia setibanya merasa bersalah. Tapi jawabannya justru menghancurkan sisa-sisa harapanku sampai jadi debu. Ah, Dinda, nggak usah dipikirin. Dia itu cuma beban di hidupku sekarang. Kamu lihat sendiri kan bedanya? Kamu itu bu bos yang brilian, bisa bikin karirku melesat sampai ke puncak. Sementara dia cuma bisa ngerengek soal uang belanja dan cicilan panci. Kalau bukan karena kasihan, udah aku tinggalin dari dulu. Kata-kata itu keluar mulus dari mulut suamiku. Kamu itu cuma beban. Kalimat itu berdengung di telinaku. Lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Air mataku jatuh tanpa permisi, menganak sungai di pipi yang gak sempat aku seka. Jadi selama ini pengorbananku, nemenin dia dari nol, jual perhiasan warisan ibu buat modal dia, cuma dianggap beban. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai di balik pilar itu, membekap mulutku sendiri supaya isak tangisku gak pecah dan bikin heboh satu lobi. Aku gak sanggup melabrak mereka saat itu juga. Rasanya terlalu menjijikan untuk menampakkan diri di depan mereka dengan keadaan menyedihkan begini. Aku memilih lari. Aku berlari keluar gedung, menerobos hujan yang tiba-tiba turun deras, menyamarkan air mataku yang sudah gak karuan. Di atas motor ojek online yang membawaku pulang, aku menangis sejadi-jadinya di balik helm yang bau apek. Abang ojolnya sampai berkali-kali nanya, "Mbak, sakit? Mau ke rumah sakit aja?" Aku cuma membialing lemah. Sakit ini gak ada obatnya di rumah sakit, Mas. Ini sakit karena dikhianati oleh satu-satunya orang yang aku percaya di dunia ini. Sampai di rumah, aku menatap nanar tumpeng nasi kuning kecil yang sudah aku siapkan di meja makan sejak pagi.
tumpeng anniversary yang sekarang terlihat seperti lelucon paling menyedihkan di dunia. Malam harinya, suasana rumah terasa seperti kuburan. Aku duduk diam di kursi meja makan, menatap 2 piring kosong yang tertata rapi. Lampu sengaja kumatikan, hanya diterangi lilin kecil dari tumpeng yang apinya mulai redup. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika pintu depan terbuka. Mas Bayu masuk. Dia kaget melihatku duduk dalam remang-remang. Tapi bukannya minta maaf karena pulang telat, wajahnya malah terlihat kesal. "Ngapain sih gelap-gelapan? Kayak ritual pemuja setan aja?" cibirnya sambil melempar tas kerjanya ke sofa. Bau parfum wanita itu, wangi floral mahal yang tadi kucium di lobi, menempel pekat di kemejanya, bercampur dengan bau alkohol samar. Dia sama sekali nggak ingat atau pura-pura lupa kalau hari ini adalah hari pernikahan kami. Mas Bayu berjalan mendekat, tapi bukan untuk memelukku. Dia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, lalu melemparkannya ke atas meja, tepat di sebelah tumpeng nasi kuning yang sudah dingin itu. Suara amplop jatuh itu memecah keheningan malam. "Mumpung kamu belum tidur, nih, kado anniversary buat kamu," katanya dengan nada dingin yang bikin bulu kuduku merinding. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Mataku terbelalak membaca judul dokumen di dalamnya. Surat gugatan cerai. Aku mendongak, menatap matanya yang kini penuh dengan kebencian dan ambisi. "Tanda tangan sekarang. Aku mau nikahin Sonia bulan depan, biar promosi jabatanku lancar. Kamu tahu diri dikit lah. Jangan jadi penghalang rejeki suami terus." Bentakannya menggelegar, menjadi pemicu perang yang sesungguhnya di antara kami. Detik itu juga, Dinda yang lemah dan penurut sudah mati, digantikan oleh wanita yang siap menuntut balas. Rasanya air mataku sudah kering. Tak ada lagi yang bisa diperas keluar untuk menangisi nasib pernikahan yang sudah di ujung tanduk ini. Aku menatap lembar kertas putih di atas meja itu dengan pandangan kosong. Surat cerai. Di saat pasangan lain merayakan 5 tahun kebersamaan dengan makan malam romantis atau liburan, aku malah disuguhi dokumen legal untuk mengakhiri segalanya. Mas Bayu berdiri menjulang di depanku. Tangannya bersedekap dengan angkuh, seolah dia adalah hakim yang sedang memvonis terdakwa tak berdaya. "Ayo cepat tanda tangan. Gak usah drama nangis-nangis lagi. Aku capek lihat muka kamu yang melas itu tiap hari. Sonia nunggu aku di lobi apartemennya. Aku gak mau bikin dia nunggu cuma gara-gara ngurusin istri parasit kayak kamu." Bentaknya kasar. Suaranya memenuhi ruang tamu kecil kami yang terasa makin sempit. Kata parasit itu meluncur begitu mudah, melupakan fakta bahwa dulu akulah yang menyuapinya saat dia sakit tifus sebulan penuh tanpa gaji. Aku menarik napas panjang, berusaha menekan gemuruh amarah yang mau meledak di dada. Perlahan, aku mendongak menatap wajahnya. Wajah yang dulu aku puja setengah mati, sekarang terlihat begitu asing dan menjijikan. "Mas, kamu yakin mau lepasin aku demi jabatan? Demi wanita yang baru kamu kenal 6 bulan? Tanyaku pelan tapi tegas. Mas Bayu tertawa. Tawa yang meremehkan dan menyakitkan telinga. "Yakin? 100% yakin? Kamu tuh harusnya ngaca, Dinda. Sonia itu wanita berkelas, pintar, lulusan luar negeri, dan yang paling penting, dia punya kuasa di perusahaan. Dia bisa jadiin aku general manager minggu depan. Sedangkan kamu cuma bisa masak rendang dan ngitung recehan belanja. Kamu itu masa lalu yang kelam. Sonia itu masa depanku yang cerah." Hinaan itu justru mematikan rasa sakit di hatiku, menggantinya dengan tekad baja yang dingin. Aku meraih pulpen yang dia lempar di atas meja. Tanganku tidak lagi gemetar. Dengan gerakan mantap, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai 6.000 itu. Sret, sret, selesai. Mas Bayu tampak sedikit kaget melihat ketenanganku. Mungkin dia berharap aku bakal bersujud di kakinya, memohon-mohon jangan diceraikan. Tapi maaf mas, harga diriku jauh lebih mahal daripada jabatanmu. "Sudah aku tanda tangani mas, mulai detik ini kita bukan suami istri lagi secara agama. Tinggal nunggu ketok palu hakim," ucapku datar sambil menyodorkan kertas itu padanya.
Mas Bayu menyambar kertas itu dengan senyum kemenangan yang lebar. Matanya berbinar licik seolah baru menang lotre miliaran rupiah. Nah, gitu dong. Bagus. Tahu diri itu emang penting. Besok pagi, kamu angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini kan atas nama aku. Walaupun DP-nya dulu pakai uang warisan ibumu, tapi kan yang nyicil aku pakai gaji bulananku. Jadi kamu gak punya hak apa-apa. Serunya tanpa rasa malu sedikit pun. Dia langsung membalikan badan, menyambar kunci mobil, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Bye Dinda, semoga kamu dapat suami yang levelnya sama-sama rendahan kayak kamu. Pintu dibanting keras, meninggalkan aku sendirian di keheningan malam yang mencekam. Begitu deru mesin mobilnya menjauh, aku tidak menangis. Malah, aku tersenyum. Senyum miris bercampur lega. Dia pikir dia yang membuangku. Padahal dia baru saja melepaskan berlian demi memungut batu kerikil. Aku mengambil HP dari saku dasterku, menekan nomor kontak yang sudah lama tidak aku hubungi. Pak Burhan, orang kepercayaan almarhum Papa. Halo Om Burhan, maaf ganggu malam-malam. Tolong pastikan rapat pemegang saham besok pagi jam 9 tepat. Jangan ada yang telat. Dan pastikan Bayu Pratama serta Sonia Wijaya hadir di barisan paling depan. Saya akan datang sebagai pemilik mayoritas saham Nuswantara Group. Ucapku dingin. Di seberang sana, Pak Burhan menjawab sigap. Siap Bu Dinda, segala berkas pengalihan kekuasaan sudah siap di meja Ibu. Malam itu aku tidak tidur. Aku sibuk berkemas. Bukan untuk pergi dari rumah ini selamanya, tapi untuk mempersiapkan pertunjukan besok pagi. Aku membuka lemari rahasia di bawah tempat tidur, mengeluarkan koper berisi pakaian-pakaian lamaku sebelum menikah dengan Mas Bayu. Pakaian-pakaian branded, blazer rancangan desainer, dan tas-tas kulit asli yang harganya bisa buat beli mobil bekas. Aku memilih setelan blazer putih gading yang elegan, dengan potongan tegas, celana bahan high waist, dan sepatu hak tinggi stiletto merah menyala. Besok, Dinda si istri kucel berdaster akan hilang. Besok, yang akan berdiri di hadapan Mas Bayu adalah Adinda Kirana, pewaris tunggal imperium bisnis yang selama ini menggaji dia. Pagi harinya, matahari bersinar cerah seolah mendukung rencanaku. Aku memesan taksi premium, bukan ojek online lagi. Sesampainya di gedung pencakar langit Nuswantara Group, satpam yang kemarin sempat menatapku curiga, kini langsung berlari membukakan pintu mobil begitu melihat siapa yang turun. Penampilanku berubah 180 derajat. Rambut panjangku yang biasa dicepol asal, kini terurai badai hasil blow salon kilat tadi pagi. Kacamata hitam menutupi tatapan tajamku. Resepsionis sang melihatku langsung berdiri kaku. Selamat pagi Bu Dinda, maaf saya tidak mengenali Ibu kemarin. Cicitnya ketakutan. Aku hanya mengangguk tipis. Ruang rapat utama lantai 20, sekarang. Langkah kakiku terdengar tegas menggema di lorong lantai eksekutif. Bunyi tak-tak-tak dari stiletto merahku seolah menjadi hitungan mundur menuju kehancuran karir seseorang. Di depan pintu ruang rapat yang besar dan berat itu, Pak Burhan sudah menunggu dengan wajah sumringah. Dia membungkuk hormat. Semua sudah berkumpul di dalam, Bu, termasuk Pak Bayu yang baru saja membagikan undangan pernikahannya dengan Bu Sonia ke seluruh direksi. Darahku mendidih mendengar itu. Percaya diri sekali mereka. Bagus, jawabku singkat. Buka pintunya, Om. Mari kita lihat wajah mereka saat tahu siapa beban yang sebenarnya. Pak Burhan mendorong pintu ganda itu terbuka lebar, dan aku melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Siap menjatuhkan bom waktu yang sudah berdetik sejak semalam.